Kata siapa kalau resin polyester itu bergetah, Mas Bro? Jadi gini, Mas Bro, untuk resin polyester nggak semuanya bergetah ya, Mas Bro. Contohnya resin polyester racikan Kurowashi sendiri. Dan di sini nanti bakalan saya kupas tuntas tentang resin polyester ini. Gimana kekerasannya, terus gimana kita saat mengamplas, apakah bergetah atau tidak. Untuk penilaian nanti kembali lagi ke Mas Bro semua. Jadi silakan aja untuk tonton video ini. Oke, Mas Bro? Okay, let's go. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Dan di kesempatan kali ini kita bakal membahas seputar topik daripada resin polyester. Dan kebetulan di sini untuk project Kevlaran kita mempunyai project dari Behel Vario 160 yang baru. Dan di sini customer meminta aku buat bikin forget cincangan atau diamond cut sendiri. Jadi di sini seperti biasa ya Mas Bro, untuk pertama-tama kita olesin dengan gel coat atau resin. Tapi di sini saya pakai resin polyester, kemudian saya campur pigmen berwarna hitam dikarenakan ini project untuk carbon forget. Jadi agar tidak belang lah nanti saat kita melakukan penempelan di carbon forgetnya Mas Bro. Karena nanti kan kita melakukan penempelan itu kan di jarak waktu nggak terlalu rapat ya Mas Bro, biar ada kelihatan merah-merahnya seperti itu Mas Bro. Dan di sini seperti biasa setelah resin ya kurang lebih 5 menit langsung saya tempel-tempelin dengan pertama-tama dengan warna metalik, warna merah. Di sini saya taburkan sedikit agak banyak karena customer meminta untuk dibanyakin di warna merahnya Mas Bro. Oke Mas Bro, di sini aku bakal membahas seputar topik dengan resin polyester karena banyak pertanyaan di kolom komentar tentang resin polyester ya Mas Bro. Jadi di sini untuk resin polyester banyak jenisnya Mas Bro. Bukan hanya resin polyester merah aja. Karena gini Mas Bro, resin emang yang polyester itu kebanyakan emang bergetah. Cuman kalau kita tahu atau kita sekiranya mampu untuk meraciknya sendiri, untuk kita tambahin bahan kimia lagi, pasti itu tidak bakalan mengalami bergetah saat kita melakukan pengamplasan Mas Bro. Dan seperti itu juga dengan resin yang saya racik sendiri. Jujur untuk resin polyester ini sebenarnya saya beli di orang untuk resinnya aja. Cuman bahan kimianya yang buat tambahan itu aku beli sendiri Mas Bro. Bukan hanya resinnya saja, tapi ada bahan kimia lainnya yang saya campur aduk rata di resin saya. Jadi tidak menimbulkan bergetah gitu Mas Bro saat proses nanti kita melakukan pengamplasan. Berbeda dengan resin polyester yang merah. Untuk carbon forget jangan sampai kita memakai resin yang merah ya Mas Bro, karena itu tidak direkomendasikan. Jujur, satu untuk dikarenakan butek, kemudian gampang menguning kalau terkena paparan matahari. Karena kan tidak ada anti UV nya juga. Meskipun kita clear, terkadang nanti resinnya
Jadi lapisan di atas clear kan, di bawahnya ada resin, pasti resinnya bakalan menguning. Dan sedangkan clear coat yang di atasnya itu tetap berwarna bening, tapi nanti takutnya itu di resin polyester yang butek atau resin butek itu malah berwarna agak menguning gitu Mas Bro. Jadi nggak aku rekomendasikan untuk resin butek atau resin merah yang butek itu. Jangan sekali-kali coba Mas Bro. Buat Mas Bro yang masih pemula contohnya. Karena di sini saya hanya berbagi pengalaman. Dulu saya juga pernah memakai resin merah yang butek itu dan saya kena komplain. Jadi dari situ aku belajar untuk meracik sendiri antara campuran bahan kimia si A, si B, dan si C sampai Z lah pokoknya, sampai alhasil ketemu lah dengan racikan yang menurutku udah pas dari tingkat kekerasan, terus tingkat ketebalannya juga, terus tingkat nanti keringnya itu gimana. Terus udah aku tes di bawah terik matahari selama 4 bulan atau 5 bulanan, itu masih aman-aman aja Mas Bro, tidak menguning. Dan di sini aku juga pernah pakai resin epoxy, kalau nggak salah itu merek Infusion, itu pernah. Dan aku compare di terik matahari bersamaan dengan resin punya aku, itu menguning Mas Bro. Kalau Mas Bro nggak percaya silakan, kalau ada atau yang masih punya resin Infusion, silakan pakai dulu. Nanti kalau ada sisanya, taruh di botol cup, kemudian lepasin, lalu panasin ke terik matahari selama 3 bulan atau 4 bulan lah. Nanti lihat apakah nguning apa enggak resin Infusion itu. Saya bukan menjelekkan, hanya berbagi pengalaman. Tapi untuk resin Infusion sendiri ternyata juga punya yang anti UV nya juga Mas Bro. Jadi untuk resin anti UV itu emang benar-benar dari tingkat kekerasannya oke. Terus udah saya coba, saya keringkan di terik matahari, itu juga aman Mas Bro. Jadi di sini saya rekomendasikan kalau Mas Bro yang mau pakai resin yang anti UV aja Mas Bro. Itu tidak bakalan menguning meskipun kita lapisi dengan clear coat. Karena clear coat itu tugasnya hanya untuk membuat gloss, bukan untuk gimana ya, ketahanan anti UV nya juga Mas Bro. Karena clear bakalan tembus ke resin nanti ketika terkena paparan terus menerus dari terik matahari. Namanya juga matahari buatan Tuhan ya Mas Bro, nggak ada yang bisa mengalahkan lah. Jadi di sini kita kembali lagi ke penempelan ini Mas Bro. Jadi tadi untuk membahas seputar topik resin kan sudah saya jelaskan, dari resin polyester hingga ke resin Infusion atau resin epoxy. Dan untuk resin epoxy sebenarnya banyak banget jenisnya dan banyak banget merek-merek. Tapi itu semuanya juga sebenarnya sama sih, juga beli di orang dengan galonan. Tapi ada racikan dapur sendiri di masing-masing tempat penjual. Saya yakin itu dan saya jaminkan itu. Oke, jadi seperti biasa Mas Bro, kita kembali lagi ke penempelan inilah, ke project inilah. Oke. Jadi setelah penempelan ini selesai, aku langsung hajar hantam resin polyester. Kurang lebih 3 lapisan, kemudian saya diamkan 24 jam, kemudian saya melakukan perapian dan pengamplasan lagi juga. Kemudian habis setelah pengamplasan, lalu aku kasih lagi resin polyester 4 lapis kalau nggak salah, 4 lapis atau 5 lapis gitu. Kemudian saya tunggu kering lagi, kemudian saya amplas.
Dan alhasil seperti inilah Mas Bro tingkat kekerasan dari resin polyester racikan saya sendiri. Untuk penilaian kayak saya kembalikan lagi ke Mas Bro semua. Dan ini sudah kering dari 24 jam lah. Ini untuk proyekan banyak dari Kevlar Vario Mas Bro. Jadi saya videokan langsung semuanya di part-partnya, mulai dari keong, windshield, behel, dasi, sama bagian belakang stop lamp. Dan untuk pengamplasan seperti biasa, untuk perapian juga sama seperti biasa. Dan nanti untuk bagian windshield udah saya kasih video di YouTube-nya Mas Bro. Silakan aja cari di sana. Saya itu amplas secara manual. Dan untuk grid-gridnya, bagi Mas Bro yang masih pemula atau masih bingung tentang grid amplas yang benar, silakan aja tonton. Tapi disclaimer ya Mas Bro, di sini saya bukan untuk menggurui, hanya untuk sharing berbagi pengalaman aja Mas Bro. Dan di sini sekalian saya nanti bakalan clear coat barengan sama punyanya Fiction. Dan di sini untuk clear coat saya menggunakan clear daripada Autoglow tipe 2010. Dan untuk reviewnya nanti bakalan saya videokan, saya bakalan kasih tutorialnya, campuran rasio yang mantap dengan hasil seperti ini Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi cukup sekian dulu video dari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.